Oke, lantas cerita anime pun berlanjut di Spare Me Gridlock chapter 623. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk mengambil kopi dan cemilan untuk menonton video ini sampai selesai. Mimin akan lanjut ke ceritanya. Setelah kemarin Lusu pun berangkat ke Jianlu atau Pondok Pedang. Di sini Lusu pun sudah sampai bersama dengan rombongan yang lain dari orang-orang yang ingin mengikuti pemilihan Pondok Pedang di Jianlu. Tak lama di situ, di depan gerbang di sini setengah ada patung dua, yakni Sang Raja Dewa yang lama dan satu lagi pemilik Pondok Pedang. Tapi di sini Lusu tidak mengetahui bahwasannya dia adalah patung dari Raja Dewa yang lama dan satu lagi pemilik Pondok Pedang. Tak lama setelah itu, di sini kita diperlihatkan di depan gerbang telah ada rombongan dari orang-orang yang akan mengikuti pemilihan di Pondok Pedang. Mereka pun berkerumun karena di sini orang-orangnya cukup banyak, berbeda dengan tahun sebelumnya. Di chapter yang sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya di sini Lusu telah mengendalikan orang-orang sehingga orang-orang bisa mampu untuk pergi ke Jianlu dengan cukup banyak. Di tahun sebelumnya mungkin hanya selusin, kali ini lebih dari itu. Itu adalah berkat Lusu. Karena Lusu mencari uangnya, pikir Mimin. Oke, Mimin akan lanjut ke ceritanya. Di sini nampak orang-orang pun mengobrol dan berisik di depan gerbang, sembari menunggu pemilik dari Pondok Pedang atau Grandmaster Jianlu yang ingin keluar dan mengadakan pemberkatan atau upacara ya. Mimin akan lanjut. Mereka pun berbicara satu dengan yang lainnya dan bergosip. Mereka pun ingin memasuki Pondok Pedang secara bergantian. Tak lama setelah itu di sini kita diperlihatkan bahwasanya Lusu berada di kerumunan. Karena orang yang mengikuti Pondok Pedang di sini adalah orang yang cukup banyak, Lusu pun tidak tahu bagaimana jalan untuk menuju ke gerbang tersebut. Lusu pun menoleh ke sana dan kemari, tapi tidak ada sesuatu apapun, hanya ada kepala manusia. Ia pun berpikir dalam hati, ayolah, ada terlalu banyak orang di depan. Saya tidak bisa melihat apapun kecuali kepala manusia, ucap Lusu sambil bergerak ke sana kemari. Ia pun bingung karena banyak sekali orang-orang yang mengikuti Pondok Pedang. Di situ pula Lusu juga tidak mengetahui bahwasanya ini baru upacara. Tak lama setelah itu, Lusu pun ingin mondar-mandir dan segera masuk ke sana, tapi orang-orangnya terlalu banyak. Beberapa saat kemudian, ada seseorang yang kemudian berjalan maju dengan sangat tergesa-gesa. Di sini, Lusu tampak memperhatikan dia dan melihat orang tersebut, apakah itu adalah orang yang maksimal. Tak lama setelah itu di sini ada orang yang berteriak dan berkata, di sini terlihat Yuwento yang kemudian sudah ada di depan dan Lusu terlihat di sana kaget karena Yuwento berada di sana dan ingin berbaris atau antri mengikuti Pondok Pedang. Ia pun berpikir orang itu mungkin cukup kuat atau bisa dihabisi oleh Lusu kapan saja, pikirnya. Tak lama setelah itu di sini Yuwento pun berkata ke semua orang bersiap untuk memasuki Pondok Pedang. Hei, saya Yuwento dan untuk berpartisipasi dalam pemilihan Jianlu, ucap dari Yuwento ingin masuk dengan segera. Tapi tak lama setelah itu di sini ia pun dikagetkan oleh sesuatu. Karena di sana kerumunan cukup banyak dan orang mengantri untuk pemberkatan. Nampak di sana ada seseorang yang berkata, mereka yang berpartisipasi dalam pemilihan Jianlu semuanya melangkah maju dan menunggu. Beberapa saat kemudian, setelah mereka menunggu kedatangan seseorang, tak lama di sini terlihat Lusu pun mondar-mandir dan tidak memiliki jalan untuk masuk. Terlihat Yuwento yang tenang-tenang saja menunggu di depan gerbang. Tak lama setelah itu, mereka semua pun dikagetkan oleh sesosok manusia yang menunggangi macan hitam. Orang-orang pun berkata bahwasanya itu adalah Grandmaster Jianlu, yakni Guling Fai. Itu adalah Guling Fai, ucap dari mereka semua. Di sini Guling Fai pun datang mengendarai sesuatu yang aneh yang cukup besar, yakni si kumbang hitam, kekuatan yang cukup luar biasa. Tak lama setelah itu di sini Guling Fai pun menatap semua orang dengan tatapan yang dingin dan bersiap untuk melakukan upacara pemberkatan. Tak lama setelah itu ada beberapa orang yang mengatakan sepertinya seleksi akan segera dimulai, ucapnya.
Guling Fei menatap mereka semua dengan tatapan yang tajam dan orang-orang pun bingung. Karena Guling Fei mengendarai sesuatu yang aneh dan itu memiliki peringkat 1 dan bisa terbang kemana-mana. Tak lama setelah itu, di sini Lu Su yang mengetahui bahwasanya orang di sana banyak yang mengantri untuk masuk. Seketika itu Guling Fei mengatakan untuk menunggu. Orang-orang pun bergegas untuk melakukan permainan melangkah maju ke gerbang Jianlu. Lu Su pun berpikir dalam hati, ternyata dia bisa mengantri begitu sah, ucap dari Lu Su. Dalam hatinya melihat orang-orang yang bersiap untuk memasuki pondok pedang. Beberapa saat kemudian dengan sangat pede, di sini Lu Su pun meloncat-loncat dan mengatakan bahwasanya dia adalah murid Jianlu. Hei, dipinjam, saya juga dari Jianlu, ucapnya berteriak kepada semua orang. Nampak semua orang pun bingung kenapa Lu Su ada di sana. Di sini Yowento dan temannya pun berkata bahwasanya Lu Su adalah hal yang sangat luar biasa. Hei, lihat, bukankah itu Lu Su yang mencuri uang kita? Dia benar-benar memiliki keberanian untuk keluar. Mengapa Kaisar Duanmu tidak membunuhnya? Ucap darinya. Yang menatap Lu Su dengan sangat pede. Karena di sini Lu Su adalah murid dari Jianlu, maka dia berhak untuk ngapain saja, pikir Lu Su dengan sangat aneh. Ia pun mengatakan bahwasanya dia adalah murid dari Jianlu dan bersiap untuk melakukan sesuatu. Tak lama setelah orang-orang membicarakannya, di sini nampak suasana pun rada sedikit tegang. Tak lama setelah itu Lu Su pun muncul dan berhadapan dengan Guling Fei. Ia pun menatap Guling Fei dan Guling Fei juga menatap Lu Su dengan tatapan yang sinis. Karena di sini Guling Fei tidak terlalu menyukai Lu Su karena Lu Su selalu melakukan tindakan yang arogan dan membuat onar di mana-mana. Di sini macan milik Guling Fei menatap Lu Su yang saat itu Lu Su tengah berada tepat di depannya. Lu Su pun bingung, tidak mengatakan sepatah kata pun, dan juga Guling Fei tidak mengatakan sesuatu apapun kepada Lu Su. Mereka hanya diam-diaman seperti Mimin dengan si dia. Oke, Mimin akan lanjut. Tak lama setelah itu di sini Guling Fei pun menatap Lu Su dan berkata kepadanya, mungkin ini adalah kata-kata yang serius. Anda tidak bermaksud untuk mengatakan apa-apa ketika Anda datang ke sini, ucap dari Guling Fei bertanya kepada Lu Su. Ia mengetahui bahwasanya sebelumnya Yuento tengah berkata, dan seharusnya di sini Lu Su mengatakan sesuatu. Dan itu pula pertanyaan Guling Fei kepada Lu Su. Di sini Lu Su pun nampak canggung. Ia pun berkata dengan sangat malu-malu. Nampak orang-orang di sana pun bingung menatap Lu Su ketika Lu Su mengatakan sesuatu. Apa? Katakan sesuatu? Semua orang ada di sini. Akankah kita mulai? Atau biarkan kontestan menari untuk bersenang-senang sebelum memulai seleksi? Ucap dari Lu Su. Nampaknya di sini Lu Su kepedean karena dia murid Jianlu atau dia pemilik suatu sehingga dia mengatakan seperti itu. Ia menginstruksikan kepada Guling Fei untuk mengatakan itu kepada orang lain. Dan orang lain bisa bersenang-senang untuk sebelum masuk ke seleksi. Atau mereka hanya sekedar bernyanyi. Tak lama setelah mendengar perkataan dari Lu Su, di sini Guling Fei pun sedikit tercengang. Mengapa ini masih di hosting? Orang ini tidak memperlakukan dirinya sendiri sebagai orang luar. Itu tidak adil bukan? Ucap dari Guling Fei. Di sini nampak Lu Su berpikiran bahwasanya ia orang dalam, seperti layaknya Guling Fei atau dia pemiliknya, sehingga dia mengatakan itu sepertinya memulai untuk memasuki pondok pedang. Di sini nampak emosi negatif muncul dari Guling Fei dan Yuento 1+88 dan Yuento +748. Setelah Lu Su membuat onar dengan ia mengatakan bahwasanya ia seperti halnya pemilik pondok. Tak lama setelah itu di sini Guling Fei berkata kepada Lu Su, cukup, bersiaplah untuk memulai upacara pemberkatan, ucap dari Guling Fei kepada Lu Su. Di sini nampak macan dari Guling Fei menatap Lu Su dan Lu Su berkata dengan sangat bingung. Sebelumnya di sini Guling Fei mengatakan kepada Lu Su bahwasanya dia harus berkata. Setelah Lu Su berkata di sini Guling Fei malah marah-marah. Jelas sekali.
Kaulah yang memintaku untuk mengatakan sesuatu. Kenapa sekarang kau yang marah-marah? Ucap dari Lu Su kepada Guling Fei. Tak lama setelah itu di sini orang-orang pun tunduk. Ini akan melakukan upacara pemberkatan atau berdoa bersama ya. Sembari menunggu mereka berdoa, di sini mereka semua pun duduk bersila dan bersiap untuk melakukan upacara pemberkatan dan berdoa. Tak lama setelah itu di sini Guling Fei pun melompat untuk turun ke bawah dari macan hitamnya. Setelah itu mereka semua pun menatap dari patung Sang Raja Dewa yang lama dan pemilik pondok pedang. Di sana orang-orang pun berdoa, Tuhan tolong berkati rumah pedang dan ilmu pedang saya selamanya. Semoga Raja Tuhan melindungi rakyatku dengan baik. Ucap Guling Fei dan orang-orang di sana siap untuk berdoa kepada Sang Raja. Nampaknya di sini Guling Fei pun berdoa dan juga si macannya juga ikut berdoa dan mengaum. Oke, Mimin akan lanjut. Tak lama setelah mereka berdoa, di sini kelihatannya Lu Su dan orang-orang yang lain juga ikut berdoa. Mereka pun berkata, semoga Tuhan memberkati rumah pedang dan ilmu pedangku selamanya. Semoga Raja Tuhan melindungi rakyatku dengan baik. Mereka pun tunduk dan berdoa di sana, seolah-olah berdoa dengan Sang Raja Dewa yang lama. Nampak lihat di sana, Guling Fei menatap mereka semua sambil berdoa. Tak lama setelah itu di sini Lu Su kelihatannya mendengarkan hal yang aneh. Ia pun berpikir dalam hati, aneh bukankah dikatakan bahwa pemilik pondok pedang masih hidup? Kenapa ini disembah? Ucap dari Lu Su di dalam hatinya. Setelah mengetahui hal itu, Lu Su pun berpikir bahwasanya ia akan berdoa dengan caranya sendiri. Tak lama setelah itu di sini Lu Su pun berdoa dengan mengangkat tangannya dan berkata dengan sangat riang gembira. Juga cukup keras sehingga orang-orang pun memandangi Lu Su dengan sangat aneh. Raja, saya berharap Anda kesehatan atau Anda diberkati kesehatan yang baik dan memiliki kekayaan yang berlimpah. Ucap dari Lu Su berteriak kepada sang patung raja. Tak lama setelah itu semua orang pun bingung melihat Lu Su. Lantas emosi negatif pun muncul dari semua orang, bahkan Guling Fei dan Yuwento lagi plus 666. Menyaksikan hal tersebut, Lu Su pun berpikir bahwasanya itu adalah doa yang menarik. Tapi di sini Yuwento pun berkata, "Hei Anda, apa itu salam?" Ucap dari Yuwento kepada Lu Su. Tak lama setelah itu di sini Lu Su mengatakan sesuatu kepada semua orang. "Hei, apa yang terjadi dengan ucapan selamat saya? Saya sangat berharap mereka baik-baik saja," ucap dari Lu Su. Di sini sebenarnya ada subtitle yang kurang, di bawahnya seharusnya ada. Yang Lu Su menjelaskan bahwasannya Raja Dewa yang lama dan si pemilik pondok pedang masih hidup dan mereka membantu semua orang untuk hidup. Maka tak pantas mereka berdoa untuknya, atau seharusnya di sini Lu Su dan orang-orang berdoa bahwasanya Tuhan akan memberkati Sang Raja Dewa Lama dan juga si pemilik pondok pedang supaya mereka mampu untuk melindungi semua orang, pikir Lu Su berteriak kepada semua orang. Tak lama setelah ia menjelaskan hal tersebut, ia pun memandangi orang-orang dan kelihatannya Guling Fei pun memikirkan sesuatu yang aneh. Sepertinya tidak ada yang salah dengan ucapan ini, ucap dari Guling Fei dalam hatinya. Orang-orang pun berpikir hal yang sama, mungkinkah itu hal yang menarik untuk berdoa? Ia harusnya berdoa kepada Tuhan agar si pondok pedang atau Raja Dewa yang lama memiliki kekayaan yang melimpah. Lantas emosi negatif pun muncul dari Guling Fei plus 66 melihat Lu Su yang tingkahnya sangat aneh berkali-kali. Di sini tak lama setelah itu Guling Fei pun berkata kepada Lu Su, "Anda tidak ada hubungannya di sini. Keluar dan istirahat di belakang," ucap dari Guling Fei mengatakan itu kepada Lu Su. Seharusnya setelah Lu Su diterima sebagai murid, ia tidak harus mengikuti pemberkatan atau pemilihan pertama. Ia pun mengatakan kepada Lu Su bahwasanya ia harusnya istirahat di belakang saja, ucap dari Guling Fei kepada Lu Su. Tak lama setelah itu di sini Lu Su pun mendekat kepada Guling Fei. Ia pun berkata kepada Guling Fei,
Saya pikir lebih baik bersikap adil dan saya bersedia mengikuti penilaian dengan kandidat ini, ucap dari Lu Su kepada Gu Lingfei. Gu Lingfei pun terlihat marah karena Lu Su pasti saja membuat onar dan membuat orang-orang akan terbunuh ketika Lu Su mengikuti penilaian dengan kandidat yang lain. Di sini ketika Gu Lingfei pun marah, dia tidak mengatakan sesuatu apapun kepada Lu Su. Tak lama setelah itu, di sini sepertinya Gu Lingfei pun sedikit emosi. Ia pun menarik sesuatu dari sana dan mengeluarkan energi spiritual berwarna hijau. Nampaknya macan kumbang milik Gu Lingfei pun akan menyusut dan ditarik oleh Gu Lingfei. Tak lama setelah itu, kita diperlihatkan bahwasannya macan kumbang hitam milik Gu Lingfei pun menyusut dan ditarik oleh Gu Lingfei. Lu Su pun tercengang melihat hal tersebut, bagaimana raksasa itu bisa seperti itu dan bisa dikendalikan oleh Gu Lingfei. Apakah itu tidak apa-apa, pikir dari Lu Su. Tak lama kemudian, macan kumbang hitam pun menyusut dan berubah menjadi sesuatu. Di sini nampak pedang yang cukup keren, diperlihatkan di depan Lu Su dan itu kemudian membuat Lu Su tercengang. Bagaimana bisa monster seperti itu menjadi pedang yang kuat yang ditunggangi oleh Gu Lingfei? Lu Su pun berpikir dan berkata, macan kumbang hitam ini luar biasa, ini pertama kalinya saya melihat jimat yang bisa langsung menjadi makhluk kelas 1, ucap dari Lu Su. Terkagum-kagum melihat atraksi yang dilakukan oleh Gu Lingfei, yakni macan kumbang milik Gu Lingfei berubah menjadi pedang yang cukup kuat. Tak lama setelah itu, Gu Lingfei pun menodongkan pedangnya dan berkata kepada Lu Su, "Hei, apakah kamu akan pergi atau tidak?" ucap dari Gu Lingfei menodongkan pedang tersebut kepada Lu Su. Lu Su pun tercengang, ia pun bingung kenapa dia ditodong oleh pedang. Tak lama setelah itu di sini ia ingin berpamitan dan pergi. Ia berkata kepada Gu Lingfei, "Tiba-tiba saya merasa sedikit lelah. Saya akan pergi jalan-jalan dan melihat-lihat, Anda melanjutkan saja," ucap dari Lu Su. Tak lama setelah itu di sini Lu Su mengatakan lagi, "Ingatlah untuk menelepon saya jika sesuatu terjadi ya," ucapnya. Ia pun berkata itu kepada Gu Lingfei dan bersiap untuk kabur meninggalkan Gu Lingfei. Alih-alih dia akan membantu Gu Lingfei, mungkin ia akan memperpecah belah atau menghabisi orang-orang. Maka Gu Lingfei di situ menggertak Lu Su dan di sini Lu Su pun kabur dari pandangan Gu Lingfei. Dan bisa jadi kalau dia tidak kabur akan dihajar oleh Gu Lingfei bertubi-tubi. Setelah itu di sini Gu Lingfei pun menatap semua orang dengan tatapan yang sinis. Ia pun berkata dan berucap, "Anda tidak melihat apa-apa. Apakah kamu tahu?" ucap dari Gu Lingfei kepada semua orang. Di sini nampak Lu Su pun kabur melihat Gu Lingfei dan orang-orang pun ketakutan ketika dipandang Gu Lingfei seperti itu. Nampaknya Gu Lingfei sangat serius ketika ia menodongkan pedangnya. Dan di sini Yuwento dan orang-orang yang lain berkata, "Tidak, saya tidak melihatnya. Saya tidak menyangka pemilihan rumah pedang ini sangat unik," ucap dari mereka bertiga dari balik hatinya melihat Gu Lingfei seperti itu. Tak lama beberapa kemudian, di sini terlihat pondok pedang yang kelihatannya cukup asri dan menarik. Tempatnya yang cukup luas dan sangat luas, menurutnya bisa untuk melatih pedang yang cukup unik. Di sini nampaknya Lu Su pun mondar-mandir di sana dan bingung untuk melakukan hal apa. Ketika dia memasuki di sana, ia pun merilis space gear-nya untuk menampung bajunya yang diberikan oleh Xiaoyu. Ia pun menatap pondok pedang tersebut. Ia berkata dalam hati, "Saya tidak menyadarinya ketika saya melihatnya di rumah barusan. Tetapi setelah melihat lebih dekat, pondok-pondok ini sebenarnya tidak biasa," ucap dari Lu Su. Ia pun berkata lagi, "Hanya saja tidak tahu di mana koleksi buku Jianlu akan berada," pikir Lu Su. Ia pun memasukkan bajunya yang baru tersebut ke space gear-nya dan kemudian ia pun bersiap untuk mencari sesuatu yang bisa untuk mengembalikan dia ke bumi.
Tak lama setelah berjalan-jalan ke sana kemari, di sini Lusu pun tiba-tiba tersandung oleh batu yang berada di sana. Waduh, wanjir, ini kenapa ada batu di sini? Ucap dari Lusu yang sangat marah. Karena di sana batu itu, Lusu pun hampir terjatuh. Ia pun menatap batu itu dan berkata, batu itu berdiri sangat kokoh. Bergantung pada dari mana batu itu berasal, ucap dari Lusu sambil menatap batu tersebut. Ia pun saat ini sudah diperlihatkan di depan perpustakaan dan itu tempat yang dipilih oleh Lusu. Itu adalah tempat di mana mereka atau Lusu akan bisa mencari informasi bagaimana bisa kembali ke bumi. Tak lama setelah itu Lusu pun mengatakan sesuatu dan melihat perpustakaan yang ada di depannya. Ia pun tercengang dan tidak mengatakan apapun. Dan di sini dia akan memulai perjalanannya untuk mengacak-ngacak. Tak lama setelah itu di sini Lusu diperlihatkan bahwasanya ia sudah ada di depan perpustakaan. Apa pengandalian Meng Jie? Pavilion perpustakaan, ucap dari Lusu kegirangan. Di sini Lusu pun sudah mendapatkan apa yang ia harus dapatkan. Dia pun bersiap untuk memasuki perpustakaan tersebut dan siap untuk membaca buku-buku yang bermanfaat. Atau buku-buku yang mengarahkan dia agar bisa mampu untuk kembali ke bumi. Tak lama setelah itu, Lusu pun segera masuk untuk membuka pintu gerbangnya dan buas. Lusu pun dengan riang gembira masuk ke sana dan bersiap untuk memasuki perpustakaan sembari membaca buku yang cukup banyak. Tapi nampak di sini perpustakaannya cukup megah, tapi tidak ada penghuninya sama sekali. Oke, menemukannya. Seharusnya ada Jian Lu Chong Sen di sini. Buku ini baik-baik saja, satu langkah lebih dekat ke tujuan besar untuk pulang, ucap Lusu berkata dalam hati. Ia pun sambil berteriak dan melihat buku-buku tersebut yang tertata dengan cukup rapi. Di sana kelihatannya banyak buku-buku yang bisa dimanfaatkan oleh Lusu dan dibaca setiap hari untuk meningkatkan kemampuannya dan untuk pergi pulang ke bumi. Tak lama setelah itu, di sini Lusu pun berpikir bahwasanya ada sesuatu yang aneh. Apakah ini salah? Mengapa tidak ada seorang pun di sini? Ucap dari Lusu. Ia pun berkata lagi dalam hatinya. Oke, masuk akal bahwa tempat penting seperti pavilion Zhangsu akan dijaga oleh tuan seperti biksu dan menyapu, ucap Lusu. Ia pun bingung lantaran di sini perpustakaan tidak ada yang menjaga sama sekali. Padahal itu adalah tempat penting di mana ia bisa belajar dan dia bisa memberikan sesuatu. Tak lama setelah itu, Lusu pun mondar-mandir melihat seseorang di sana. Adakah seseorang di sini? Ucap dari Lusu. Ia pun berjalan ke sana kemari sambil melihat rak-rak buku yang tersusun dengan sangat rapi. Sembari melihat orang-orang yang mungkin ada di sana. Di mana para penjaga? Di mana para penjaga? Ucapnya berteriak-teriak dalam hati dan ingin mencari seseorang untuk menanyakan sesuatu. Tapi di sini nampaknya tidak ada seseorang pun yang bisa untuk ditanyai dan Lusu terus mondar-mandir sambil bingung. Ia pun menatap ke sana kemari dan melihat ke sana kemari. Nampaknya tidak ada seseorang pun yang dapat ditemui oleh Lusu di dalam perpustakaan. Seseorang penjaga pun tidak ada sama sekali. Setelah tak lama kemudian di sini kita diperlihatkan lagi ketika Lusu menoleh ke luar. Nampaknya di sana perpustakaannya sudah dibuka oleh Lusu. Ia pun berkata dan aneh, sepertinya benar-benar tidak ada penjaga. Lalu aku akan benar-benar masuk, ucap Lusu bersiap untuk masuk dan membaca buku-buku di sana. Tapi sebenarnya di sini ada penjagaan. Tapi ketika penjaga itu melihat bahwasanya tidak ada hal apapun, maka penjaga itu kemudian tidak melihatnya dan bergegas untuk pergi. Tak lama setelah itu di sini terlihat ada penjaga yang lewat. Ia pun memiliki aura yang cukup luar biasa. Ia nampaknya sebelumnya telah melihat bahwasannya perpustakaan terbuka, tapi kenapa di sini ia melihat bahwasannya perpustakaan itu tertutup kembali. Tak lama setelah itu dia pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Mungkin ini adalah sesuatu yang tidak aneh, bahwasanya tidak ada yang pernah pergi ke perpustakaan sebelumnya. Push. Ia pun pergi meninggalkan perpustakaan dan di sini kita diperlihatkan Lusu yang tengah mengambil sesuatu di perpustakaan tersebut. Nampaknya di sini
Ia pun membaca sesuatu, mungkin itu adalah puisi-puisi dewa atau raja dewa yang lama untuk dikumpulkan. Ia pun menarik dari situ. Tak lama Lusu pun membaca sambil memakan buah. Ia pun berkata, biarkan saya melihat apa yang telah digosok oleh Jianlu dari istana para dewa, pikir Lusu. Ia pun berpikir bahwasanya pengingat anak baik tidak akan makan di perpustakaan. Oke, selamat Om. Meskipun begitu, saya akan terus makan sambil membaca buku, ucap Lusu. Di sini nampaknya Lusu pun membaca sesuatu yang aneh. Dia pun bingung apa yang ia baca. Banyak sekali di sini puisi-puisi Raja Dewa yang lama. Apa ini status? Ini yang ditulis oleh Li Bai. Apakah itu Li Bai? Pikir dari Lusu. Ia pun berhenti sejenak dan tidak mengatakan sesuatu apapun. Ia pun bingung sambil memakan apel yang ada di tangan kanannya. Tak lama setelah ia membacanya, ia pun mengatakan sesuatu. Sambil mengembalikan bukunya, ia pun kelihatannya sedikit marah. Kenapa di sini hanya puisi-puisi raja? Atau mungkin ia akan membaca semuanya? Tak lama Lusu ketika mengembalikan buku tersebut, ia pun berpikir dan berkata dalam hatinya, "Oke, kamu gila. Bukankah katakan bahwa tidak ada uang properti dan uang Cidi Jianu? Lalu apa-apaan ini?" ucap dari Lusu setelah membaca puisi-puisi tersebut. Ia pun kebingungan kenapa hal tersebut bisa dituliskan di situ. Juga pikiran malam tenang sebagai pemikiran Mubai, ucap dari Lusu. Itu adalah tulisan dari situ atau judul pertama dari buku yang Lusu ambil. Lusu pun tercengang dan bingung harus bagaimana ia membaca buku tersebut lagi. Tak lama setelah itu di sini Lusu pun kebingungan. Ia pun ingin membaca semua buku yang ada di sana dan bersiap untuk kembali ke bumi. Tapi nampaknya kenapa tulisan itu bisa diambil dari bumi atau di sini Raja Dewa yang lama bolak-balik pergi ke bumi. Tunggu, Li Bai, ucap dari Lusu. Ia pun mengambil bukunya lagi dan kemudian membacanya. Aku akan membacanya terus, ucap dari Lusu. Tapi di sini Lusu pun kebingungan. Ia pun melihat buku tersebut atau puisi-puisi yang dituliskan oleh raja. Zenshin, lagu penyesalan abadi. Jinchi, Kasuga, Zizi tidak melihatnya. Lantas Lusu pun berkata sambil membaca buku tersebut, "Ini tidak bisa semua ditulis oleh pemilik suatu konteks sendiri," ucap dari Lusu sambil membaca buku tersebut. Nampaknya di sini sudah usai dan chapter selanjutnya akan dirilis di kemudian hari.